Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita selalu istiqomah menghadiri semua kajian-kajian dimanapun berada. Alhamdulillah GKB, GKA di seluruh Gresik kajian tinggal milih, dan jangan lupa subscribe Surga 2, 3, 4, like jangan lupa, karena like dan subscribe sama halnya dengan amal jariah. Selama YouTube itu dilihat, Anda mendapatkan pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Surga 234, jangan lupa di subscribe and dan komen, like and dan komen, dan selalu saksikan dan hadirilah pengajian Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin, pimpinan pesantren Ponpes Darul Ilmi Wassuruk GKA Kembang Asri Kebumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hadiri pengajian Pak Kiai Haji Abdul Rauf Sirajuddin. Semoga barokah ilmu yang kita manfaat, bersama-sama kita menuju jannah, sama-sama kita menghadiri majelis taklim untuk menambah ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, komen Surga 234. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah kita tujukan kepada almarhum dan almarhumah secara umum dari kalangan kita dan keluarga kita, mobil khusus kepada almarhum almarhumah seluruh para donatur Musholla An-Nur, khususnya keluarga besar Bapak Haji Joko Wahyu Utomo. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah Bapak Haji Maksum Khalil, Bapak Haji Slamet Oke, Bapak Haji Taifur Rahman, almarhumah Ibu Haja Juwailiyah, almarhumah Ibu Haji Siti Masfufah, almarhumah Faridah, almarhumah Laili Sa'adah, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan diterima seluruh amal perbuatannya oleh Allah, dan mudah-mudahan dijadikan kuburannya pertemanan surga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bisirri asraril Fatihah. Dan Al-Fatihah secara umum, wabil khusus untuk putra putri kita semuanya,
putra-putri beliau Bapak Haji Joko Wahyu, mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang saleh dan salihah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam taat dan beribadah, dan dijadikan orang-orang yang bermanfaat nusa dan bangsa sampai kelak nanti di hari kiamat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sesepuh ini sepuh seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, khususnya musalla kita An-Nur, dan segenap para jamaah putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sehat wal afiat, sehat wal afiat jasmani, terlebih-lebih sehat wal afiat rohani, diberi oleh Allah Ta'ala istiqamah untuk ibadah, diberi oleh Allah Ta'ala umur yang panjang serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini kita mendapatkan banyak sekali amanah dari Allah. Amanah dari Allah, barang titipan yang wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita rawat sekuat tenaga, baik itu berupa harta, baik itu berupa fasilitas-fasilitas dunia sesaat, wabil khusus amanah yang akan kembali utuh, amanah yang akan kembali utuh, yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa niku? Amanah utuh yang harus kita bawa kepada Allah, kita berikan kepada Allah secara utuh, yaitu amanah berupa putra putri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus anak niku merupakan suatu amanah yang lebih harus diperhatikan. Kalau mobil nggak akan kembali di sana, tidak mungkin. Tapi hasilnya mobil, rumah gimana? Tidak mungkin kembali ke sana, tidak. Tapi hasil bagaimana kita menggunakan rumah, harta yang kita cari, yang kita peroleh, yang kita gunakan, zatnya ini tidak, tapi hasil daripada harta tersebut, kecuali anak. Kalau anak ini utuh, anak ini akan kita bawa, akan kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk selalu dan selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi karena zamannya kadang-kadang sudah berubah, sudah beda dengan zaman yang dahulu. Ketika seseorang itu kehilangan HP, susah. Wah, HP-nya ketinggalan, dicari di mana. Tapi kadang-kadang kehilangan anak, gak apa-apa. Beno. Ketika mau ke masjid, ke musola, loh, HP ketinggalan. Balik mana? Loh, kok nggak terpikir anaknya dicangking ke masjid musola? Kok HP ini tok sing dicang?
Terus napa mboten? Padha berarti ya. Masuk masjid musala Allahu Akbar. Aduh, HP ketinggalan. HP napa? Ketinggalan. Gak kok anakku ketinggalan gak ono. 5 waktu nggak tahu anak kemana, wallahu a'lam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah goncengin salah satu sahabat. Saat itu sahabat masih kecil, digonceng di belakang. Rasulullah menggunakan onta. Saat itu ada salah satu sahabat kecil, nek mboten salah Ibnu Abbas napa Ibnu Mas'ud, digonceng di belakang, di Rasulullah depan, digonceng di belakang. Monggo Pak Fauzi, Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah hujan berkah insyaallah. Monggo. Lalu Nabi Muhammad berwasiat kepada anak kecil tersebut, dan wasiat ini merupakan salah satu hal terpenting bagi kita sebagai seorang ayah untuk memperhatikan keadaan putra putri kita. Monggo dapat nih. Nak santai agak maju, nanti agak bismillah. Monggo pengajeng masih kosong. Monggo monggo nggih, monggo ngajeng nggih, monggo. Niki Rasulullah sedang mengendarai suatu hayawan, onta, lalu kemudian ada anak kecil digonceng di belakangnya, digonceng, layaknya anak kecil digonceng. Lalu Rasulullah dalam perjalanan itu sempat-sempatnya memberikan wasiat agama kepada anak kecil. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kamu tentang hal-hal agama. Inni u'allimuka kalimatin. Dengarkan. Di hadis ini memberikan isyarah bahwa putra putri kita selain pendidikan umum, sangat penting untuk dikenalkan tentang pendidikan agama. Nek pendidikan umum niki keliru, paling-paling efeknya cuma teng donya tok. Teng donya. Nggih, kalau seandainya salah di bidang pendidikan umum lagi, ngefeknya cuma teng donya tok. Tapi nek salah di bidang pendidikan agama, sampai kapan Pak? Sampai teng mriko. Pundi teng mriko? Mriko waduh. Pundi? Akhirat. Nggih. Pernah saya contohkan, ada orang disekolahkan orang tuanya kursus perhapean, tapi gak tenanan, napa? Gak tenanan. Tiwas ngenteki duwe akeh. Akhirnya gak dilanjutke, akhirnya sok-sok bikin konter, napa? Konter. Sok-sok. Akhirnya HP yang rusak bukan tambah baik, tapi tambah rusak. Napa efeknya? Paling efeknya bisa diganti uang atau mungkin diseneni uang mentok. Nah, nggih. Sekedar contoh. Tapi kalau seandainya seseorang itu keliru di bidang agama, sholatnya keliru, wudhunya keliru, ada kaleng yang sepah nggak diperdulikan, kurang memahami masjid, majelis taklim dan lain sebagainya, efeknya temu di Pak, temu di kok, tenggine akhir. Makanya Allah Ta'ala niku di dalam Al-Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Awas, ngoten bahasane ku, awas, awas. Napa bahasa Indonesia ini? Awas. Bahasa Inggris ini? Bahasa Inggris ini? Napa? Wallahu a'lam. Awas, awas, waspada.
agak bahaya teman-teman. Waspada, waspada, awas, jaga. Anfusakum, dirimu jaga. Wa ahlikum, dan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Dari apa? Naran, panasnya api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Perintah ini yang mengandung makna wajib. Orang tua wajib memberikan pendidikan agama, bagaimana cara nanti di akhirat anak istri kita ini selamat dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kok tidak ada di dalam Quran itu keterangan jagalah dirimu dan mobilmu? Gak ono berarti salah Quran ini, gak ono. Salah cetakan. Ku jagalah dirimu, jagalah rumahmu, ndak, jagalah hartamu, kumpulkan, ndak ada. Cuma dua tok. Karena dua ini yang akan kita bawa. Semua yang menyibukkan kita, harta, pekerjaan, rumah, mobil itu ketika idza zulzilatil ardu, hancur semuanya. Yang nanti di padang mahsyar cuma dua kelompok, kita dan anak istri kita. Jangan sampai maaf termasuk orang yang mendapatkan siksaan api neraka. Mudah-mudahan putra putri kita dan istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai didikan orang-orang dulu nih, itu kalau sudah saatnya manjing sholat, Allahu Akbar, bapak ibu nih, nak berangkat di masjid musola, ayo berangkat, ayo sholat. Nggih Pak, nggih Mbak, nyanglong sarung, nggih Pak, nggih. Kopian budak. Niku tiyang sepahe mboten trima. Oh, jenenge anak, kondang keliru jalan. Mboten trima. Napa bapak ibu nih? Nyewa orang untuk meriksa bener ning masjid ora, ngundang mego. No. Bapaknya mendatangkan orang, Pak saya gaji Anda, sekarang ikuti anak saya, bener ke masjid, ke musola atau enggak? Siap Pak, bismillah, berangkat. Mungkin saat itu bapaknya lagi udzur, ya, ada kepentingan lain seandainya pun. Setelah selesai program sholat, lalu kemudian anaknya datang, ditanya bapaknya, nah sudahkah kamu sholat? Sudah Pak. Bener, saestu bener. Oke, bapak takok, bajune imam warnanya apa? Bajune imam warnanya apa? Orang bodoni wong iki anake, iki bodoni wong sampai monggo pak saya dulu, monggo takmir mushola, monggo pak Eko monggo pergi, monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, terang alhamdulillah. Pun nggih, insyaallah sehat alhamdulillah. Pun nggih, lanjut lagi. Ayahnya tanya kepada anaknya, "Nih nak, kamu sholat di mana?" "Di sana." "Di masjid mana?" "Di sana." Bapak tanya, "Sholat jamaah?" "Bener jamaah." Bapak tanya, "Bajune imam warnanya apa?" "No, Pak." Bajune imam warnanya loh, saking mendetilnya. Dijawab warnanya seandainya putih. Oke. Mboten trimo bapake, mungkin tepaan napa? Nepaki mungkin. Surat yang dibaca imam itu bunyinya apa? Oh, mendetilnya apa? Loh, ini orang-orang dulu dalam proses bagaimana untuk mendapatkan waladin sholihin yad'u lah. Kadang-kadang maaf orang tua sekarang urusan agama nanti saja tahun 2040. Sing penting urusan apa? Dunia didahulukan. Ayah susah kalau nilai sekolah jelek. Ayah ibu susah kalau nilai seandainya umum jelek. Tapi nggak ada kesusahan ayah dan ibu kalau anak nggak tahu jalan masjid.
jalan masjid. Ayah dan ibu nggak susah kalau anaknya nggak suka ngaji, nggak pintar Quran, nggak pandai tahajud, nggak pandai untuk mendoakan kedua orang tua. Oleh sebab itu, monggo dari dini hari mari kita didik putra putri kita dengan didikan agama. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai orang-orang dulu itu dalam mendidik anaknya, ketika ada kata-kata yang kurang pas yang keluar dari mulutnya, ini biasanya kata-kata sing boten sae nek basa kula nyentuhake anak pondok niku mulute penuh dengan kebun binatang. Nggih, macam-macam hayawan metu kabeh. Napa kebun binatang nang Surabaya tapi gak ning mulute. Macam hayawan. Keluar tok, keluar satu kata-kata langsung bapak ibu langsung siwak dimasukkan ke mulut, digerak krek sampai keluar darah. Masih kecil ini. Kata anaknya, "Pak, keluar darah." Tahu darah dari mana itu? Darah dari ucapan yang kotor. Padahal darah dari apa? Banter oleh nyiwaki. Disiwaki sampai keras sehingga mengeluarkan darah. Setelah itu kapok pak anaknya, gak gelem-gelem tenang. Dan anak kecil, anak kecil. Dan biasanya kata-kata semacam itu biasanya kulaane ning waduh. Napa? Pundi kulaane, Pak? Kulaane ning tengah Amerika kulaane. Nek tenggene majelis taklim mboten ngoten mestinya. Kalau di majelis zikir masih yang dikenal Allah Subhanallah zikir. Kalau aktif di masjid dan musola pasti yang dilihat orang sholat, orang zikir, orang cinta Quran, baca Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh sebab itu sering saya sampaikan, monggo dan monggo, barang yang paling berharga saat ini untuk masa depan yang abadi adalah waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai Pak nanti Pak kita meninggal dunia, anak datang ke kuburan maca yasin tapi pakai aplikasi download, ditinggal ngopi delomor anaknya. Pak maaf Pak, wayang ngopi Pak seterke Imam Sudesnya sin tinggal ya ngopi Pak ya, tinggal ngopi kira-kira 1/4 jam selesai. Mari wis selesai alhamdulillah. Wis Pak kakean Pak mulai. Ono Pak wong ngono. Ndi? Teko ya Pak. Cek nemen ya. Hah? Lho niku. Dan itu harus kita pikirkan. Kekhawatiran semacam ini harus kita pikirkan, Pak. Kalau kita memikirkan kenapa Bapak kerjanya sampai napa niku gulang-guling, napa gulang-guling? Sampai kecimpung, sampai kadang-kadang kehujanan, sampai kadang-kadang kemalaman. Alasannya biar nanti anakku pegangan uang. Biar apa? Anakku nanti pegangan uang. Bahasanya gak ngisin-ngisini wong. Ditinggal mati cekelan arto, ditinggal mati rumah sudah siap, ditinggal mati cekelan duit. Pernahkah kita membayangkan nanti di padang mahsyar kita merasa kisinan, merasa malu seseorang ketika dipandang oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah seperti inikah? Wahai fulan, wahai fulanah, Allah menitipkan anak-anaknya kepada fulan dan fulanah, tidak dididik dengan didikan Islam. Maka oleh sebab itu mari dan mari dari dini hari kita kenalkan putra putri kita dengan majelis taklim, dengan masjid, dengan musola, dengan harapan mudah-mudahan nanti di kemudian hari putra putri kita ingat kepada kita, mendoakan kita dan menjadi jariah untuk kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Satu saja, kalau putra itu seandainya dididik dengan didikan Islam, satu toh. Seandainya punya putra berapa nih? 14. Kata si ngomong dulu 14. Seandainya ada orang punya putra 5 atau 4, satu tok nih Pak, diarahkan kepada agama, lalu tahu tentang ilmu agama, jangan meninggal dunia. Yang 3 putra dididik didikan umum,
baru kelihatan ketika di alam barzah. Kok ora kabeh wae yo tak arahkan ke arah agama. Ngoten, Pak. Kalau kita tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan, tapi kalau orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sukses ketika mendidik didikan agama, maka mereka setiap saat mendapatkan pahala dari seorang anak. Bayangin, sholat 5 waktu, tiang sepahe melok nderek, angsal pahala. Nanti seneng Al-Quran, tiang sepahe juga nderek. Senang melakukan jamaah, tiang sepahe juga dapat. Semua aktivitas amal yang dikerjakan oleh anak, orang tuanya juga mendapatkannya. Alasannya karena orang tua adalah penyebab wujudnya seorang anak. Mudah-mudahan putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah, anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amanah selain anak adalah amanah berupa masjid dan musola. Masjid dan musola ini merupakan suatu amanah. Jadi bukan masalah membangun masjid musola, Pak. Cara bagaimana memakmurkan masjid dan musola. Bangun masjid insya Allah gampang, tapi bagaimana cara memakmurkan masjid dan musola? Nah, di sini akan saya terangkan. Pernah saya terangkan di musola beliau Bapak Zainul niki tentang pentingnya sholat berjamaah. Ada hadis yang berbunyi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Berarti meliputi masjid ingin menikah musola. Berarti kalau diartikan tidak dianggap sholat bagi orang yang dekat dengan musola kecuali sholatnya di musola. Hadis ini memiliki dua makna. Makna menurut pemahaman Imam Ahmad artinya enggak sah. Kenapa? Enggak sah. Wah, ini Jadi bagi orang yang dekat dengan tetangga masjid atau musola, selama ada kemampuan untuk ke masjid dan musola, kok sholatnya di rumah, sholatnya nggak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini maknanya la sholata, belum dikategorikan sholat bagi orang yang menjadi tetangga musola atau masjid kecuali di masjid atau di musola. Kemudian arti tetangga itu menurut sebagian kitab niku 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan dan kiri. Masya Allah, Pak. Berarti ombong ya, Pak. Nah, kalau seandainya ada orang di rumah dengar azan, nggak ada kesibukan apa-apa, nggak ada hajat di luar, kok gak ning musola, menurut keterangan ini sholat di rumah batal. Oh, bahaya, Pak nggih. Bahaya. Niki pendapat Imam Ahmad. Ya. Sampai ada suatu keterangan begini hadis sahih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika pas melihat masjidnya kotong di zaman sahabat tuh, Pak. Ning di sahabat ke orang teko kabeh kotong. Wae azan ketika azan dikumandangkan, banyak sahabat yang belum datang. Langsung Rasulullah itu marah sambil mengatakan, ayo melok aku iprik kayu. Napa iprik itu, Pak? Iprik napa? Bahasa Inggrisnya betul. Iprik golek kayu bakar. Nah, itu bahasa Tuban. Iprik. Ayo golek kayu bakar. Zaman napa Rasul? Zaman ngobong omahe sing gak gelem jamaah. Ngoten, Pak.
la uharriqu alaihim buyutahum binar. Hadis Bukhari Muslim. Jaman napa ya Rasulullah? Gawe ngobong. Bahasane medeni wong Pak. Bahasane napa? Medeni. Saking pentingnya jamaah sehingga Imam Ahmad berpendapat kalau ada orang dekat dengan masjid musola, dengar azan, kemudian nggak datang ke masjid ke musola, sholat di rumah, sholatnya tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i yang kita ikuti, ini maknanya nggak seperti maknanya Imam Ahmad. Alhamdulillah, rodok ringan Pak, rodok ringan. Artinya la sholata li jaril masjid, artinya sholatnya belum dikategorikan sholat yang sempurna. Sholat sah, tapi masih banyak kekurangan-kekurangan dibanding daripada orang sholat jamaah di masjid dan di musola. La sholata, belum mendapatkan sholat yang sempurna bagi orang yang menjadi tetangga masjid musola kecuali sholatnya di masjid dan di musola. Sampai-sampai dalam ilmu fikih niku ada dua masjid atau ada dua musola. Ki sholat ning ndi aku? Ning kono apa ning kene? Ning kene napa ning kono? Nah ini diperinci oleh ulama ahli fikih. Sholat Anda di musola yang dekat lebih afdal daripada sholat Anda di musola yang jauh, walaupun di sana lebih banyak makmumnya. Loh, ngoten. Alasannya kenapa? Alasannya supaya musola ini ono isine, Pak. Ngoten apa? Tadi saya sampaikan, nggak mudah loh Pak memakmurkan musola. Apalagi orang ini sing nggawa kunci musola ya tambah wajib. Ditinggal aku lah yo tertutup. Apalagi ini orang dibutuhkan jadi imam, apalagi ini orang dibutuhkan untuk musola, maka lebih afdal sholatnya di musola dekatnya. Kecuali kalau seandainya di tempat sana memiliki kelebihan yang tidak ada di musola ini, semisal oh ning kono ana pengajian, oh di sana ada zikir berjamaah, oh di sana ada sholawatan, saat itu maka tidak ada permasalahan untuk datang ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Oke, sampai saking pentingnya ini masalah, ada salah satu muadzin Rasul niku nggadahi muadzin sekawan, gadahi muadzin papat. Jadi masjid Nabi muadzin niku sekawan. Nggih. Ada yang adzan untuk di malam hari, ada adzan yang di siang hari dan seterusnya. Di antara muadzin beliau itu ada yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, namanya Ibnu Ummi Maktum, buta sampai meninggal dunia buta. Pun dados napa? Dados muadzin. Berarti nek dados muadzin setiap saat harus datang ke masjid untuk adzan. Suatu ketika karena mungkin ada problem, ada permasalahan atau mungkin ada udzur, beliau izin kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ini saya minta izin enggak jamaah di masjid. Alasannya apa? Laisa li qa'id yaquduni ilal masjid. Enggak ada yang nuntun saya ke masjid. Zaman dahulu Pak, belum ada Grab, belum ada Gojek. Dan dulu rumahnya nggih jauh-jauh, bukan seperti sekarang. Nah, jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini setiap kali ke masjid, dengan bayangkan kalau nggak ada yang nuntun minimal pakai tongkat atau mungkin gremet sampai ke masjid. Niki imane orang dulu Pak, imane sahabat. Zaman sekarang lagi ngeluh sidik, uzur gak jamaah, apalagi musim hujan, oh uzur banget. Oke. Akhirnya kali Rasul, alasan kamu diterima. Oke,
Hari ini kau dapat uzur nggak jamaah. Padahal orang buta loh Pak. Lah uzur itu yang uzur loh Pak, yang buta. Tapi sama Rasul masih ditanya alasannya apa? Sudah jelas nggak bisa melihat. Tapi kenapa masih ditanya? Ditanya karena selama orang itu masih bisa untuk berjalan ke masjid, tidak ada uzur untuk meninggalkan jamaah. Setelah Abdullah bin Ummi Maktum niki keluar beberapa langkah, belum sempat keluar, baru mendekati pintu rumah Rasul, ditanya, hei Abdullah, dalam ya Rasulullah, atasma hayya ala salah, kamu dengar suara hayya ala salah enggak? Oh, dengar ya Rasulullah. Gak tak izini, kudu jamaah ning masjid. Zaman dulu belum ada mic Pak, samangke Masya Allah ada mriki teng griya kula niku dugi Pak. Oh, di mana-mana Masya Allah masjid musala dikumandangkan yang namanya azan. Maka dengan ini keterangan, monggo kita semuanya insya Allah ajak keluarga kita, ajak anak kita, ajak istri kita untuk hadir majelis taklim, untuk memakmurkan musola dan masjid dengan sholat berjamaah, dan mudah-mudahan musola kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini keterangan pernah saya sampaikan di salah satu kota, namanya kota Baghdad. Itu satu malam terjadi 700 zina. 700 zina satu malam. Nah, maka kita banyak doa dan berusaha untuk berhati-hati. Biasanya kejadian hal-hal semacam ini ketika tahun baruan. Kan hati-hati, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Usahakan, mari jaga putra putri kita. Kalau sakit buatan usaha ikut-ikutan demi untuk menyelamatkan masa depan putra putri kita. Pun Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat guling, napa? Diguling itu daerah, hancurkan saja nemen 700 zina. Oh, berangkat malaikat turun. Enggak lama kemudian datang lagi malaikat yang satu, mengatakan, stop, jangan kau hancurkan. Jangan kau hancurkan, Allah telah merubah ketentuannya. Kata malaikat tadi, loh kenapa dirubah? Sudah jelas 700 zina ini, sudah pantas untuk dihancurkan ini daerahnya. Kata malaikat yang kedua, saya dapat mandat dari Allah untuk memberhentikan, karena di malam itu pula ada 700 azan dikumandangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bilang 700 azan dikumandangkan. Azan tok Pak nih ya. Azan saja 700 azan bisa mengimbangi 700 kemaksiatan. Bagaimana kalau sholat 5 waktu kita usahakan masjid dan musola makmur insya Allah. Melalui majelis taklim ini mudah-mudahan musola masjid kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kesimpulannya satu, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan waladin solihin yad'ulah, dengan cara mari kita dekatkan kepada ulama, kita dekatkan kepada masjid dan musola, kita kenalkan dengan majelis taklim, majelis ilmu. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dulu ada salah satu orang tua datang kepada sahabat Umar bin Khattab, mengatakan, wahai khalifah, anakku nakal. No? Anakku nakal, tuturane angel. Anakku nakal, tuturane angel. Sejauh ini beling, napa? Beling. Sahabat Umar tidak langsung menghukumi atau mengadili itu anak enggak. Kata sahabat Umar, coba anakmu panggil. Khawatir gue bodoni bapak ini. Betul, dipanggil anaknya. Hei Fulan, apa betul kamu anaknya si Fulan ini? Betul. Katanya dia bapakmu, kamu yang durhaka. Anaknya ngomong, maaf khalifah, DE sing nakal. Buatan kulo sing nakal, bapakku sing nakal.
Ono to, la ilaha illallah kok sampai bapake nakal rere. Nah. Lah nek bapake nakal anake kaya napa, Pak? Kata sahabat Umar, "Loh, kamu kok berani kepada orang tua?" "Saya berani, memang itu kesalahan orang tua saya. Sehingga saya jadi semacam ini karena kesalahan orang tua." Lah kok bisa? "Maaf Umar bin Khattab, khalifah, tunjukkan kepada kami kewajiban orang tua itu apa." Kadang-kadang ada orang tua ngasih jajan, kasih makan, selesai. Kadang-kadang urusan iman, urusan Islam, urusan agama mboten diperhatikan. Akhirnya kata sahabat Umar, yang pertama kewajiban orang tua pertama yaitu mengajarkan tentang Al-Quran alias ilmu agama. Kata anaknya, "Ya khalifah, kalau sak huruf lu belas aku gak diajari." Napa? Jangankan Quran 30 juz, satu huruf saja itu enggak pernah diajari. Oh, berarti sing salah bapak ya. Yang kedua, memberikan nama kepada anak dengan nama yang baik. Maaf wahai khalifah, bapak saya ngasih nama Khunfusa alias kelelawar. Tak delumur Pak. Ono bapak model ngono piye? Anake dijenengno lowo. Napa? Lowo, bahasa Jawane lowo. Kelelawar. Codot nek bengi gak gelem turu. Nih ngliyek kae. Khunfusa, codot, kelelawar, lowo nek bahasa Tuban. Gak pernah turu ngliyek kae, nek waya subuh tek turu sampai maghrib. Oke, berarti bapak ini salah. Yang ketiga, mestinya seorang ayah harus betul-betul mencarikan seorang ibu yang solehah, muslimah minimal, Islam iman minimal. Kata anaknya, "Maaf khalifah, ternyata ibu saya majusi, penyembah api." Mboten tanggung-tanggung sahabat teman, nggo pecut berarti salah dapur muda, jadi pecut wong tua dibel-bel. Ini sebab orang tuanya yang salah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka sering saya sampaikan di rutinitas di Sunan Giri itu, jenengan sebagai orang tua ibu monggo diikhtiari. Gak ono Pak, anak nakal itu gak ono. Selama dikatakan anak itu mboten nakal, berarti kita yang kurang perhatian atau kita sing kurang ngejos. Napa? Kurang apa? Kurang ngejos. Anak itu tergantung kita. Nek kita ini berusaha sekuat tenaga dengan ikhtiar kita tata taat kita tata ibadah kita riyadhoi, subhanallah, mengke turune kepada anak-anak kita. Selain itu, sekali-sekali monggo dikenalkan, diajar, untuk didorong untuk memakmurkan masjid dan mushola. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Yang terakhir, sebentar lagi masuk waktu isya. Yang kedua, hukum sholat berjamaah. Menurut mazhab Imam Ahmad wajib. Jadi kalau enggak jamaah hukumnya dosa. Dengan dalil pertama tadi, tidak dikatakan sholat alias tidak sah bagi tetangga masjid musola kecuali di masjid atau musola. Yang kedua dalilnya tadi, Rasulullah mau membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Yang kedua, hukum menurut mazhab Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau masjid musola sudah ada 2 orang, maka yang lainnya lepas hukumnya, sehingga pahala yang didapatkan bagi orang yang melepaskan hukum kewajiban kepada orang lain begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majelis taklim dimanapun kita berada, insya Allah Allah memberikan kepada kita istiqamah, panjang umur serta berkah, dan mudah-mudahan hajat panjenengan semuanya tanpa terkecuali melalui barokahnya rumah Allah dan apa yang ada di dalamnya, majelis taklim dan orang-orang
amal istimewa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita insya Allah diijabahi oleh Allah, niat-niat kita insya Allah segera dikabulkan oleh Allah, dan semoga putra putri kita insya Allah menjadi putra putri yang qurrata a'yun kelak nanti saat kita berada di alam barzah, saat kita berada di padang mahsyar, saat kita berada di surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisa doa untuk Abah Fauzi.